Selama ini, Indonesia adalah raksasa otomotif yang terus bermimpi untuk mandiri. Kita selalu punya angan untuk menjadi pemain kunci di panggung dunia. Kini, jawaban itu hadir. Tak jauh dari Jakarta, ada sebuah proving ground berskala internasional. Tempat di mana setiap inovasi diuji hingga batas maksimal. Inilah Kawah Chandra di Muka yang akan membawa standar otomotif kita melompat lebih tinggi. Tapi apa sebenarnya dampak nyata fasilitas ini bagi masa depan industri kita? Nah, kita akan menguliknya langsung bersama Kepala Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Iman Sukandar. Pak Iman, terima kasih sudah menerima kami ke sini. Ya, Ceritanya gimana Pak, proving ground ini Pak? Jadi apa sih Pak latar belakang pemerintah gitu ya mengadakan tempat ini Pak? Sebenarnya untuk apa Pak? Jadi fasilitas proving ground ini merupakan satu terobosan dan mungkin bagi kami transformasi ya dalam rangka mendukung peningkatan keselamatan transportasi jalan khususnya dari aspek kendaraan begitu ya. Sesuai dengan amanat RUNK LAJ Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, di mana ada pilar ketiga itu adalah kendaraan yang berkeselamatan begitu. Sehingga bisa mendorong terhadap peningkatan keselamatan dari aspek kendaraan begitu kan. Ini Pak, kalau kami teman-teman di industri otomotif di media khususnya Pak suka ngelihat proving ground kayak gini tuh di Jepang, di Cina, di Spanyol gitu ya Pak. Sekarang ternyata ada di Cibitung. Tapi ini sejak kapan Pak beroperasinya Pak? Ya, memang kami juga satu kebanggaan buat kami nih. Kami juga dulu berkunjung ke satu negara melihat juga proving ground di sana misalkan. Dan sekarang kita melihat sendiri langsung di negara kita sendiri nih. Dan memang fasilitas ini tadi saya katakan merupakan satu transformasi besar. Sejak tahun lalu, tepatnya di bulan Agustus, kita mulai mengoperasikan fasilitas proving ground ini. Setelah sebelumnya dibangun kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan bulan Agustus selesai, kemudian kita operasikan sampai dengan saat ini sudah bisa beroperasi. Gitu kan, ya. Sedikit lagi hampir ulang tahun pertama ya Pak? Iya, hampir ulang tahun pertama ini untuk bulan Agustus nanti. Gitu kan, sepanjang hampir setahun ini Pak, udah berapa mungkin pabrikan yang terlibat di sini untuk ikut ngetes atau udah running Pak? Sebenarnya kita udah running dari bulan Agustus tersebut dan banyak sekali pabrikan ya. Mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya karena banyaknya Pak. Karena kita kan kewajibannya untuk pabrikan itu sendiri, kemudian juga ada importir untuk melakukan uji di sini begitu. Tapi yang jelas semenjak bulan Agustus tersebut fasilitas proving ground kita sudah melakukan pengujian kurang lebih antara 750-an kendaraan lah, pengujian gitu kan, semenjak bulan Agustus tersebut begitu kan ya, sehingga sudah bisa termanfaatkan lah fasilitas ini dan akan terus kami dorong untuk peningkatan terus pemanfaatan fasilitas ini begitu. Biasanya orang penting juga nih soal biaya-biayaan nih Pak. Kalau boleh dibocorin berarti sebenarnya kalau mau kesini tuh nggak bisa masyarakat sipil ya Pak ya, harus yang melalui badan usaha ya Pak. Atau teknisnya gimana Pak? Kalau untuk teknisnya kita ada satu aplikasi VTA namanya Vehicle Testing Approval, jadi aplikasi untuk homologasi untuk uji tipe begitu kan ya. Nah melalui aplikasi tersebut. Namun selain homologasi yang menjadi mandatori, kita juga kan melayani untuk riset, development, pengembangan produk, prototype dan lain sebagainya begitu kan ya. Nah itu. Kalau biaya relatif ya kalau untuk homologasi berkisar antara tergantung tipe kendaraannya, mulai dari 14 juta sampai 79 juta begitu kan ya. Tapi saya kira akan sangat dengan harga segitu sangat kompetitif lah kira-kira seperti itu. Oke, kalau gitu Pak, sekarang saya minta izin kita jalan-jalan kali ya Pak. Oke, ayo. Nah Pak Iman, sekarang kita nih ada di mobil dan kita lagi ngetes. Kita masuk yang pertama apa ini Pak? Tik ini adalah yang kita sebut dengan high speed oval track. Jadi suatu track yang bentuknya oval dengan panjang 3,5 km dan memiliki karakteristik untuk dilakukan pengujian kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Yang maksimal di trek lurus ini bisa mencapai 250 km per jam. Wow, nggak semua kendaraan bisa tuh Pak? Nggak semua, saya juga kadang-kadang nggak bisa gitu. Nah, kemudian tapi ada bagian-bagian tertentu di mana treknya berbentuk melengkung ya? Itu hanya diperbolehkan dengan kecepatan desain di 120 km per jam gitu kan ya. Ini di sebelah kiri kita ini adalah yang kita sebut dengan trek low friction braking. Jadi fasilitas untuk pengujian rem kendaraan, di mana di dalam fasilitas ini ada 3 trek, 2 aspal, kemudian 1 itu berupa perkerasan basal tile.
Oh. Di mana ini masing-masing trek ini memiliki koefisien gesek yang cukup rendah, terutama di basal tile bisa mencapai 0,3 μ-nya itu tersebut. Oke. Jadi memang menguji rem pada berbagai kondisi permukaan jalan ibaratkan seperti itu begitu kan ya. Dan itu pun juga di kiri kanan ataupun juga di antara trek-trek tersebut ada satu saluran yang bisa menyemburkan air sehingga nanti diibaratkan bahwa itu kondisi aspal basah, kemudian juga kendaraan aspal kering dan lain sebagainya begitu kan ya. Nah, itu ada satu standar-standar tertentu yang memang menjadi requirement persyaratan dalam proses uji pengereman tersebut. UN-nya UN Regulation 13 dan 13H begitu kan. Sementara Pak, sebelum ada fasilitas ini, uji tipe untuk pengereman itu kayak apa Pak? Nah itu sebelum ada fasilitas Proving Ground ini kita lebih banyak kepada pengujian yang secara statis. Jadi menggunakan satu fasilitas dyno begitu kan ya. Jadi itu juga memang merepresentasikan kecepatan kendaraan, tapi dengan fasilitas pengujian yang secara dinamis ini akan menjadi lebih mendekati kenyataan yang sesungguhnya lah kira-kira ya, sehingga akurasinya juga mungkin lebih tinggi begitu. Dan itu yang dipakai digunakan standar-standar internasional seperti itu. Makanya kita mengacu kepada tersebut gitu. Kita melakukan upgrade dari yang tadinya statis menjadi dinamis gitu. Nah, ini tadi yang Bapak ceritain ya. Nah, betul. Ini yang kita sebut dengan basal tile tadi. Berarti dan ini basal tile ini juga pengadaan diimpor nih, jauh-jauh juga dari luar ini. Kan kita ke tempat pengereman Pak, yang tadi Bapak ceritain ya. Tapi yang menarik saya malah justru ngelihat ke bidang yang sebelah kanannya nih Pak, ada yang luas banget, itu buat apa Pak? Nah ini yang kalau di sebelah kanan kita ini satu fasilitas yang kita sebut dengan dynamic area. Oke, dynamic area. Dynamic area ini adalah untuk menguji stabilitas, kemudian juga steering dan sebagainya. Jadi modelnya seperti lingkaran gitu kan dengan diameter kurang lebih 190 meter. Nah di situ bisa dilakukan uji-uji tersebut gitu kan di dynamic area itu. Kalau ternyata manuvernya agak berlebihan masih bisa terselamatkan tuh ya Pak? Banyak safety zone-nya berarti ya? Ada Pak, jadi memang di samping tadi guide rail antara lain ya, kemudian juga di sebelah sana ada ban juga yang kita tumpukan itu kan semacam itu juga bagian daripada upaya kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan tentu. Namun demikian juga kami mensyaratkan hal tertentu kepada driver yang akan melakukan pengujian. Driver kami juga harus tersertifikasi, sehingga bisa melakukan. Jadi tidak semua penguji kami di sini untuk bisa melakukan sebagai driver di tempat pengujian ini. Demikian juga kalau ada misalkan dari pihak luar yang akan melakukan pengujian juga di sini harus melalui satu proses sertifikasi dulu dari kami, begitu ya. Jadi ada proses semacam training, kemudian juga familiarisasi terhadap fasilitas ini. Ini dilakukan terutama untuk menjamin keselamatan tentunya kan ya. Selanjutnya kita kemana nih Pak? Mungkin ada satu hal yang menarik lagi, mungkin test hill ya yang kita sebut dengan test hill. Test hill ini adalah satu trek di mana ada beberapa, di sini ada 5 tanjakan dengan gradient yang berbeda-beda. Slope levelnya ya, slope slope-nya ya, slope levelnya ada yang 8% sampai dengan 25%. Nah ini digunakan untuk terutama untuk pengujian rem pada saat menanjak ataupun menurun begitu. Lagi-lagi kembali kepada pengeremannya ya Pak? Iya, ke pengereman juga begitu kan di situ ini slope ini. Tapi kalau selain pengereman mungkin performa menanjak juga bisa performa menanjak juga hasil pengujian ya Pak? Iya betul. Karena sebenarnya pemanfaatan trek-trek ini sebenarnya banyak, cuma memang kita lebih fokus karena kita mengacu kepada ASEAN MRA ya. Jadi ada di ASEAN MRA fase 1 itu kalau misalnya ada 19 UNR yang kita adopt. Nah itu fokusnya ke hal itu tersebut. Tapi sebenarnya beberapa fasilitas ini bisa juga digunakan untuk UNR yang lain begitu kan ya. Pak, ini tuh kalau yang sebelumnya kan atau yang sehari-hari itu dijalanin dari standar nasionalnya, pengujian noise itu menjadi mandatori ya Pak? Betul. Itu supaya untuk menjaga kebisingan lalu lintas berarti ya Pak? Betul. Jadi ini konteksnya noise ini lebih kepada perlindungan terhadap lingkungan sebenarnya. Betul. Iya.
Jadi uji kebisingan itu perlindungan terhadap lingkungan, sehingga yang diukur adalah kebisingan di lingkungan sekitar kendaraan tersebut dioperasikan. Gitu. Jadi nanti modelnya kendaraan melintas, kemudian di kiri kanan ada sound level meter, kayak gitu terukur berapa sih di area tersebut. Tapi tentu ada standar-standar tertentu, termasuk kecepatan angin juga ada standarnya, kemudian juga termasuk dalam kondisi hujan juga kita tidak bisa melakukan pengujian tersebut karena ini menjaga standar kebisingan di lingkungannya lah, kira-kira seperti itu. Ya, dalam konteks uji emisi dan juga menjaga kerahasiaan di area Proving Ground ini, yang menarik adalah kita juga karena kebetulan kita berada di lokasi sebelah jalan tol ya. Iya. Tapi di jalan tol ini kita pasang juga namanya noise and visual barrier gitu kan ya. Oke. Ya. Jadi ketika pengujian emisi juga tidak terganggu dengan suara-suara emisi noise, maksud saya nggak terganggu dengan suara-suara dari jalan tol. Betul. Kemudian juga dari sisi visual juga orang yang melintas di jalan tol tidak melihat di area kita, nggak bisa ngintip. Nah ini Pak, soal maintenance gimana Pak tempat-tempat ini Pak? Nah ini memang maintenance menjadi satu hal yang menjadi concern kami juga. Cuma beruntungnya kita memang pembangunan fasilitas Proving Ground ini dengan skema KPBU. Jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi kita memang dibantu oleh satu konsorsium dalam hal pemeliharaan, itu masih menjadi tanggung jawab mereka, gitu kan. Ya, ini sehingga saya kira dengan kondisi seperti itu dengan dukungan swasta, karena ini satu semacam fasilitas bersama ya Pak? Kreatif finansial kan ini kan financing kreatif gitu kan. Sehingga dengan dukungan swasta ini bisa terwujud dalam waktu kurang lebih 2 tahun, dan pemeliharaan pun menjadi mekanisme pelaksanaannya lebih cepat, lebih fleksibel gitu kan ya dibanding. Karena kan sayang ya Pak kalau kita buat udah kayak gini nih besar, bagus ya. Tapi kalau maintenance-nya kurang dirawat justru bisa jadi nggak bisa diandalkan gitu ya Pak? Ya, dan kita memiliki satu standar tertentu dalam pemeliharaan ini, karena kita melakukan satu penilaian terhadap service level agreement-nya. Jadi ketika misalkan pihak ketiga yang bekerja sama dengan kita ini tidak melakukan pemeliharaan atau ada cacat atau ada apa lainnya, itu menjadi satu poin minus buat mereka, begitu kan ya. Nah, ini nanti bisa dievaluasi dan juga mungkin dalam hal pembayaran kepada mereka juga kita bisa menjadi pengurang begitu kan ya. Oleh karena itu ya menjadi challenge buat mereka, kompetitif challenge buat mereka untuk bisa sesempurna mungkin melakukan perawatan ini begitu kan ya. Apalagi kalau misalkan gara-gara ada kerusakan dan lain sebagainya terus kita tidak bisa melakukan pelayanan, nah ini menjadi nilai yang besar yang pengurang buat mereka gitu. Betul. Gitu. Nah tadi Pak diceritakan kalau ini kan sepanjang hari ya Pak dibuka gitu untuk pengetesan segala macam. Tapi paling sering itu apa Pak kendaraan yang dites Pak? Kendaraan yang dites sebenarnya dari berbagai jenis sih. Cuma karena kita memang ada beberapa item pengujian yang memang sudah menjadi mandatori. Itu yang mandatori ini terutama menyangkut aspek emisi dan kebisingan gitu, emisi gas buang dan juga kebisingan. Maka yang lebih sering sebenarnya mungkin di area uji kebisingan, kemudian juga di area emisi gas buang. Memang emisi gas buang tidak sepenuhnya di track, tapi ada juga yang di dalam laboratorium khusus begitu kan ya. Nah itu volumenya relatif lebih tinggi begitu kan ya. Tapi sudah kami melakukan juga bekerja sama dengan beberapa APM katakanlah atau produsen mobil untuk melakukan semacam riset lah gitu kan ya, penelitian dalam hal pengembangan produk mereka begitu kan ya. Nah mereka pada umumnya memang mungkin beberapa APM besar atau produsen otomotif besar memiliki fasilitas Proving Ground. Tapi bagi beberapa APM mungkin akan lebih efektif, sebenarnya efisien bila menggunakan ini secara bersama-sama. Ini fasilitas publik loh, bisa kita pakai bersama begitu kan ya. Nah Pak Iman, ini tuh salah satu fasilitas di Proving Ground ini Pak. Ini tuh apa Pak? Nah, di sini kita berada di tempat untuk kalibrasi dummy manekin kita. Jadi dummy manekin ini adalah
alat yang digunakan atau fasilitas yang digunakan dalam crash test gitu kan ya. Oke. Jadi yang merepresentasikan pengemudi di dalam kendaraannya begitu kan ya. Ini salah satu Ini manekinnya ya Pak? salah satu manekinnya dan nanti di dalam manekin tersebut ada beberapa sensor, banyak sensor saya kira itu yang dianalisis pasca terjadinya tabrakan gitu kan ya. Jadi sampai sejauh mana nanti dari sensor-sensor itu akan membaca terhadap dampak daripada tabrakan tersebut begitu kan ya. Gitu. Pak, ini kan yang saya tahu ya Pak, manekin ini dari crash test ya umum ya Pak. Ini tuh ada investasi yang nggak murah. Ya. Kalau bisa dibocorin Pak, berapa total investasi atau udah berapa besar Pak investasi yang dilakukan sama Kemenhub gitu untuk membuat fasilitas ini Pak? Ya, untuk fasilitas Propringgun yang belum lama ini kita bangun, kebetulan kita satu mekanisme creative financing melalui skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha begitu kan. Jadi kita ada di support dari pihak swasta memang, sehingga terlaksana pembangunan ini. Dan berdasarkan catatan yang kami terima dari pihak ketiga ini, mereka mengeluarkan CAPEX atau biaya modalnya kurang lebih di 1,9 triliun gitu kan ya. 1,9 triliun. Ditambah mungkin selama 15 tahun ke depan mereka juga harus menyiapkan satu biaya operasional yang kurang lebih juga mencapai 1 triliun selama 15 tahun ke depan. Karena kita kontraknya 15 tahun ke depan. Gitu. Nah Pak, tadi kita juga sempat ngobrol soal bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga gitu ya. Saya dengar Pak, kerjasama juga dengan salah satu badan yang cukup independen, kompeten gitu ya, TUV Rhineland itu ceritanya apa Pak? Nah kalau dengan TUV Rhineland ini kita memang memiliki satu kerjasama, kan kita tahu bahwa Rhineland ini adalah suatu lembaga independen swasta lah, yang bisa melakukan pengujian, terus juga inspeksi dan juga mungkin pengembangan dalam pengujian itu sendiri begitu kan. Nah kami melakukan kerjasama dalam hal terutama mungkin validasi terhadap hasil uji kami, karena mereka sudah banyak expertnya juga di sana. Kemudian juga selain validasi juga kita melakukan sharing knowledge dalam rangka pengembangan kapasitas SDM kita begitu kan Pak. Dalam rangka validasi juga beberapa hal pengujian juga dengan adanya validasi dari TUV meningkatkan juga tingkat trust kepercayaan hasil uji di kita begitu kan Pak. Di samping tentu kita juga memiliki standar-standar hasil pengujian, tapi dengan penambahan tersebut menjadi meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil uji kita begitu kan. Di samping juga tentu tadi dalam rangka pengembangan kapasitas dengan Rhineland juga kita bekerja sama, ada beberapa training yang dilakukan dari tenaga ahlinya Rhineland gitu kan. Itu yang kita lakukan terhadap dengan Rhineland. Gitu kan. Wow, udah banyak banget diceritain sama Pak Iman. Tadi kita sempat jalan-jalan ke proving ground-nya, ini ke lab-labnya, ada crash test, ada tadi noise segala macam ya Pak. Dari perjalanan kita ini ada yang kira-kira belum sempat saya tanyakan dan mungkin Pak Iman mau sampaikan terkait proving ground ini Pak? Kami sangat berharap bahwa dengan adanya fasilitas proving ground ini akan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi Republik ini, bagi bangsa ini, begitu kan ya, bagi bangsa Indonesia. Jadi investasi yang sudah dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga ini bisa memberikan manfaat yang besar, terutama dari aspek safety, barangkali keselamatan dari aspek kendaraannya, kemudian juga bagi industri otomotif bisa memberikan nilai tambah, efisiensi dan lain sebagainya sehingga ada nilai tambah tersendiri dan meningkatkan competitiveness dari industri otomotif kita, baik untuk kepentingan domestik dan tentu juga untuk kepentingan ekspor begitu kan. Siap.